Selamat sore, teman-teman. Di sini saya, perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi geografi mengenai unsur-unsur cuaca dan iklim. Di sini akan meliputi di sini kan kita tuh akan memahami dinamika atmosfer di sekitar kita. Sebelum kita jauh lebih lanjut ke materinya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sebagai ketua, yaitu Muhammad Rahmatullah, dan juga anggota saya ada Hanif, Risha, Syaira, Vivin, dan juga Dini. Di sini kami berenam akan ngejelasin materi tentang cuaca dan iklim secara ringkas. Oke, yang pertama kita harus memahami nama itu batasan ruang dan waktu dan materi kita. Jadi kita akan memahami definisi dan perbedaan cuaca dan iklim. Banyak orang masih sering tertukar antara cuaca dan iklim, padahal keduanya memiliki perbedaan yang cukup jelas. Cuaca yaitu kondisi udara pada suatu tempat dalam waktu yang singkat, misalnya dalam hitungan jam atau hari. Cuaca sifatnya cepat berubah dan cakupan wilayahnya relatif lebih sempit. Sedangkan iklim merupakan rata-rata kondisi cuaca dalam jangka waktu yang panjang dan mencakup wilayah yang lebih luas. Karena diamati dalam waktu lama, iklim cenderung lebih tetap dan stabil. Setelah memahami perbedaannya, kita akan membahas unsur-unsur cuaca dan iklim. Yang pertama adalah suhu udara atau temperatur, yaitu tingkat panas dan dinginnya udara. Suhu udara dipengaruhi oleh radiasi matahari yang diterima permukaan bumi. Permukaan bumi menyerap panas dari matahari, kemudian memantulkan kembali panas tersebut ke atmosfer sehingga udara menjadi hangat. Suhu udara diukur menggunakan termometer dengan satuan seperti derajat Celcius, Fahrenheit, dan Kelvin. Namun, suhu udara di setiap daerah tidak selalu sama karena dipengaruhi beberapa karakteristik lingkungan. Unsur tekanan udara, yaitu berat massa udara yang menekan permukaan bumi per satu luasnya. Alat untuk mengukurnya disebut barometer dengan satuan milibar atau hektopascal. Sebagai patokan, tekanan standar di permukaan air laut itu sebesar 10.013,25 milibar. Sama kayak suhu, tekanan udara juga berubah secara dinamis tergantung posisi dan suhu di tempat tersebut. Selanjutnya ada tekanan dan ketinggian. Korelasi tekanan udara ini bisa dilihat dari dua hal. Satu, berdasarkan hukum vertikal. Semakin tinggi posisi kita dari permukaan laut, lapisan udara bakal semakin tipis sehingga tekanan udaranya semakin rendah. Terus yang kedua ada hubungan suhu. Kalau suhu tinggi atau panas, molekul udara bakal merenggang atau ekspansi, makanya tekanannya menjadi rendah. Oke. Yang ketiga ada angin, massa udara yang bergerak secara horizontal akibat perbedaan tekanan. Terus kecepatan diukur dengan anemometer. Angin dipantau dengan wind vane. Penamaan angin berdasarkan asal datangnya. Angin laut datang dari laut. Selanjutnya ada hukum plus balot. Ada HL, angin bergerak dari daerah bertekanan udara tinggi maksimum ke daerah bertekanan udara rendah minimum. Selanjutnya ada kelembapan udara. Kandungan uap air di dalam atmosfer hasil dari evaporasi. Yang pertama diukur menggunakan hidrometer. Yang kedua, kelembapan relatif. Persentase jumlah uap air dibandingkan kapasitas maksimal suhu tersebut. Ketiga, indikator utama pembentukan awan dari presipitassi hujan. Nah, setelah kita ngebahas keempat unsur fisik tadi, sini
Di sini kita akan rangkum semua fungsi itu dan alat ukurnya dalam satu tabel. Jadi sebagai ringkasan akhir dari materi kami, tabel ini merangkum semuanya. Ada suhu udara dengan termometer, tekanan udara dengan barometer, kecepatan angin dengan anemometer, kelembapan udara dengan hygrometer, dan semua alat ini tuh dipakai untuk memantau energi termal, stabilitas cuaca, kekuatan massa, dan juga potensi hujan. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan kata maupun hal-hal sebagainya. Semoga dari ini bisa memberikan gambaran kepada kalian semua tentang bagaimana cara kerja sebuah cuaca dan iklim di sekitar kita dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di sini saya Muhammad Nazar Rahmatullah sebagai perwakilan kelompok 2 dan beserta teman-teman saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas telah menonton video presentasi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku suka merah. Aku suka biru. Tapi aku gak suka ungu. Itu yang ku pilih.